Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil ahillah yas'alunaka madza yunfiqun yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Semuanya dialog. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah ini jawabnya. Ada dialog. Nabi duduk, sahabat datang bertanya, lalu kemudian ada berdialog. Hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kita bisa melihat Tuhan nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Sekarang dialog ini sudah tidak ada lagi antar keluarga. Maka yang kedua adalah pertama pengetahuan, yang kedua komunikasi. Tanpa kita sadari, rupanya anak kita fisiknya seperti dulu, tapi pikirannya sudah hancur, sudah rusak, dan kita tidak tahu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena simpati, kasihan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Termasuklah kita mengutus tim Ustadz Abdul Somad untuk memberikan bantuan. Ketika tim kita sampai ke lokasi, tertulis di pintu ada tulisan besar, letakkan saja bantuan di sini. Kalau mau wawancara dengan ibunya, mau kasih berapa? Ternyata ketika bantuan simpati mulai datang, di antara yang datang ini adalah konten kreator. Konten kreator modal kamera, diupload di Facebook, di Instagram, di TikTok, masukkan ke channel YouTube, mereka dapat duit. Tidak peduli mau orang meninggal, mau orang kena perkosa, mohon maaf, mau orang sakit, yang penting diupload, jadi cuan, jadi duit. Tidak lagi memperdulikan norma agama, melanggar budaya, tata krama, sopan santun, dilanggar, ditabrak. Dulu zaman kita kecil dikhawatirkan TV, tapi TV ada jamnya. TV hanya muncul sampai jam 12 siang, itu pun hari Ahad, namanya TVRI. Hari Senin nggak ada. Lalu kemudian muncul TV baru sampai jam 10 pagi, namanya TPI. Filmnya Mahabharata. Yang senyum berarti udah tua. Sampai akhirnya muncul TV. Sejahat-jahatnya TV ada jamnya, dan kalau di remote mati, selesai. Tapi sekarang setiap orang punya TV. Satu orang bisa punya 4 channel. Channel live di Facebook, live di TikTok, live di Instagram, live di Twitter, dan dia punya grup WhatsApp. 24 jam bisa ditonton pagi, siang, malam. Senakal-nakalnya TV masih ada pengawasnya, yaitu dari Dinas Penerangan Informatika. Kalau TV ini melanggar kode etik, TV ditegur, acaranya diturunkan. Sekarang orang bisa live TikTok dengan memajang minuman keras. Seorang peminum khamar dengan bangganya cerita pengalaman mabuknya dengan mempertontonkan minumannya, karena dia disponsori oleh pabrik perusahaan khamar. Dia bisa live terus bicara sampai kapan dia mau. Seorang maaf penjahat kelamin, dia bisa wawancara podcast, cerita tentang pengalaman zinanya, kejahatannya, tanpa ada yang mengawasi. Siapa yang mau menangkap? Maka di tengah kehebohan dunia ini, tsunami internet ini, diberilah kajian subuh ini. Saya seumur-umur pengajian belum pernah judulnya secanggih ini. Biasanya ngaji masalah ikhlas, masalah takwa, masalah tazkiyatun nafs. Tapi kajian subuh ini amat sangat penting. Berapa banyak bapak ibunya sudah tahajud, sudah sholat sunat, khataman Quran, ternyata di rumah anak korban internet. Ini amat sangat penting. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan? Saya dari mulai melihat judulnya tadi sudah mulai mikir. Jadi kalau dilihat Ustaz Somad dari tadi diam. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa
memberi bunga suplir. Kalau nampak Ustaz Somad lama diam, itu karena dia lagi mikir. Ada 5 yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, pengetahuan tentang internet. Orang tua mesti paham tentang aplikasi blog. Ada satu aplikasi untuk memblokir web-web yang masuk ke dalam internet kita. Kalau di rumah pakai wifi, maka dimasukkan aplikasinya sehingga blog-blog itu tidak bisa setelah diblok daftar website yang diblok. Maka dia nanti ketika diklik oleh anak langsung terblokir, tidak bisa lagi. Jadi pengetahuan orang tua mesti lebih daripada anak. Yang jadi masalah sekarang, orang tua mau buka handphone nanya ke anak, passwordnya dipegang anak. Orang tua tiba-tiba dipanggil kepolisian. Kenapa? Karena handphone bapak dideteksi sering melakukan dan seterusnya. Ternyata anak tahu password orang tuanya dan dipakai untuk game online. Uangnya dari mana? Pinjol, pinjaman online dipakai untuk game online. Nah, jadi orang tua mesti paham, mesti ngerti. Teman saya guru di salah satu madrasah, dia cerita ke saya, diadakan razia handphone. Razia handphone, lalu semua handphone mendadak inspeksi dikumpul dalam satu keranjang. Lalu kemudian diperiksa satu-satu, orang tua dipanggil. Ini anak ibu, handphonenya sudah tidak sesuai dengan umurnya. Tolong ibu perhatikan. Ini handphonenya kami tarik, jangan kasih ke anak. Anak ibu sudah rusak. Lalu kemudian si ibu ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Jadi ternyata like father like son. Bagaimana orang tua, begitulah anak. Kalau kita mau anak kita soleh, maka kita mesti muslim. Tidak hanya sekedar solihun li nafsihi, baik untuk diri sendiri, tapi muslihun li ghairihi, bisa memperbaiki dan orang yang paling dekat dengan anak-anak kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang dekat-dekat dulu. Jadi nggak ada salahnya kita ngundang tim media, anak-anak dari Fakultas Sains Teknologi, minta pengetahuan. Jadi kalau selama ini arisan keluarga ngundang ustadz ceramah tentang toharoh, tentang fikih sholat, bagus. Tapi undang juga dari tim media untuk pengetahuan kita, kira-kira yang bisa mengkat ini apa? Handphone anak saya ini aplikasi apa yang bisa dipasang? Bagaimana cara kita tiba-tiba sidak untuk melihat handphone anak, apa saja web yang dia buka, pembicaraan dia dengan siapa saja. Itu handphone, kalau kita buka, nanti kita buka aplikasi WhatsApp, muncul di sana kris, lalu kemudian kita scan, kita bisa tahu anak kita ngobrol dengan siapa, pembicaraannya apa. Orang tua mesti tahu. Jangan sampai malah handphone orang tua yang disadap anaknya. Jangan sampai kembali. Ajarkanlah anak-anak kamu pengetahuan yang lebih dari zaman kamu, karena zaman mereka lebih maju. Di antara pesan Sayyidina Ali. Dan sekarang kita sezaman dengan anak-anak kita. Kita sibuk, akhirnya kita tidak update pengetahuan ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti update terus pengetahuan. Kalau tidak,
nanti anak kita terjebak dalam 5 Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, grup-grup WhatsApp, ditambah lagi dengan website-website yang merajalela sekarang. Maka kalau tidak kita pahami penyebaran game online, judi online, aplikasi-aplikasi yang baru, itu semua terus setiap hari diproduksi sampai akhirnya masuk ke kepala anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah kita ngerti apa yang sedang terjadi. Ini yang paling penting. Yang pertama, faham, ngerti keadaan. Fahmus soal nisful jawab. Kalau ada pertanyaan, memahami setengah pertanyaan itu sudah dapat setengah jawaban. Kalau tidak, kita memberikan handphone ke anak, itu sama dengan memberikan pisau yang tajam, yang siap memotong urat nadinya, siap memotong lehernya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi dengan anaknya. Kenapa handphone ini menjadi alat penting bagi anak? Karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Orang tuanya sibuk, lalu anak nangis. Bagaimana supaya anak diam? Dikasih handphone. Itu kalau anak kecil. Kalau anak sudah mulai agak beranjak remaja, dewasa, setelah punya handphone, maka ada orang kirim foto. Ini mbahnya, ini kakeknya, ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini cucunya. Acara arisan, semuanya pada megang handphone. La salam wala kalam. Dipoto dari atas. Yang moto dari atas, habis itu dia upload di internet. Foto itu viral. Judulnya Silent Generation, generasi diam. Dulu kalau acara keluarga ngobrol, gimana nilai kamu, gimana guru kamu, gimana suami kamu, gimana anak kamu. Sekarang nggak ada, semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Silent generation. Maka yang penting adalah komunikasi. Handphone ini seperti ada lemnya. Setelah orang megang, maka dia akan terus tidak mau lepas. Maka putuskan sejenak, mesti ada komunikasi antara kita. Saya dengan Kiai bertanya, beliau bertanya ke saya gimana keadaan pondok, gimana anak-anak, gimana kurikulum, gimana baca kitab, ijazahnya SMP apa sanawiyah, aliyah apa SMA. Ada komunikasi. Memang aneh orang sekarang. Jadi kalau ketemu dengan orang yang dekat, malah nyari teman yang jauh. Nanti kalau ketemu dengan yang jauh itu nggak ngobrol juga, dicari yang jauh lagi. Sakit jiwa manusia sekarang. 2 penumpang pesawat, satu nasib, sama-sama delay, di pesawat yang sama, di airport yang sama. Bukannya ngobrol, tapi malah sibuk dengan dunianya masing-masing. Andai ada orang pingsan di sebelah, bukannya ditolong, malah dipoto. Ada orang pingsan, kasihan. Jadi komunikasi ini yang tidak ada. Jadi kalau ada komunikasi antara suami dengan istri, bayangkan kalau punya istri pegawai ANS, ASN, PNS, dia masuk dari mulai jam 6 berangkat, jam 7 sampai jam 8 sampai zuhur. Dari zuhur sholat, istirahat, makan. Jam 2 sampai jam 4. Dari jam 4 pulang, maghrib. Habis maghrib makan isya. Dia hanya ketemu dengan suami dan anak 2 jam. Jam 9, jam 10. Habis itu mulai ngantuk. Artinya nggak ada komunikasi sama sekali. Bagaimana dia bertanya, gimana nilai kamu, gimana rapor kamu, gimana wali kelas kamu, apa pelajaran kamu hari ini. Dulu ada PR, orang tua bisa memeriksa. Nah, jadi kalau komunikasi ini hidup,
minta handphonenya mati sejenak, ada ngobrol, ada pembicaraan, jiwanya masuk, maka insya Allah itu ada. Tapi kalau sudah tidak ada, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu semuanya komunikasi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil ahillah yas'alunaka madza yunfiqun yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Semuanya dialog. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah ini jawabnya. Ada dialog. Nabi duduk, sahabat datang bertanya, lalu kemudian ada berdialog. Hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kita bisa melihat Tuhan nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Sekarang dialog ini sudah tidak ada lagi antar keluarga. Maka yang kedua adalah, pertama pengetahuan, yang kedua komunikasi. Tanpa kita sadari, rupanya anak kita fisiknya seperti dulu, tapi pikirannya sudah hancur, sudah rusak, dan kita tidak tahu. Sebelum ceramah, ada seorang perempuan psikolog, dia minta sama saya 5 menit. Ustaz Somad, boleh nggak saya ngomong dengan Ustaz 5 menit aja sebelum naik ke pentas? Boleh, Bu. Dia bawa 2 kertas. Yang satu kertas gambar kepala anak, maaf, ditabrak truk, kepalanya pecah, hancur. Yang satu lagi gambar anak yang sehat. Terus dia tunjuk ke saya, Ustadz, ya, apa pendapat Ustadz tentang 2 gambar ini? Ya, yang ini kepalanya hancur, yang ini Ustadz, yang ini sehat. Dua-duanya hancur Ustadz. Loh, enggak, Bu, ini kan kepalanya hancur, ini kan sehat. Yang ini hancur kepalanya, memang sudah hancur. Yang ini kepalanya sehat, tapi isinya sudah hancur, Pak Ustaz. Dari mana kita tahu anak kita hancur tidak hancur? Dari komunikasi. Kalau dulu minta uang, sekarang sudah nggak ada minta uang. Kenapa? Transfer. Kalau dulu minta, mana rapor kamu? Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Kirim PDF. Dulu kalau orang belanja, dia nanya, ini tahunya berapa? 10.000, 8.000 ya? Oh nggak bisa, 9 bisa. Ada tanya, ini siapa? Ini anak saya. Oh, kemarin kok nggak kelihatan? Dia mondok di sana. Oh, mondoknya di Al-Amin Perenduan. Salam sama Kiai ya, mohon doa ya. Ada komunikasi. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang barang dibawa langsung langsung terbayar tanpa tanya. Nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi sebenarnya kita masih selesai sholat, ada ngomong, ada pengajian, ada komunikasi, masih ada salam, doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehebat apapun komunikasi dunia ini, orang Islam tetap ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, ada ketemu, ada musafahah, ada mohon doa, ada ngalap barokah. Inilah ajaran Islam, komunikasi. Yang ketiga adalah adanya disiplin. Disiplin ini memang berat. Saya termasuk yang lemah disiplin. Makanya antara kita suami dengan istri mesti sejalan. Karena kalau suaminya disiplin tapi istrinya longgar, rusak disiplin. Istrinya disiplin, suaminya nggak sampai hati, rusak. Saya termasuk yang nggak sampai hati. Saya ini Pak, ngomongnya memang keras, tapi hati saya termasuk yang nggak tega. Anak saya ngelihat teman-temannya main handphone, oh hancur hati saya.
pergi saya ke belakang. Karena kalau saya terus di situ nangis saya. Datang tamu, anak-anak tamu main handphone, anak saya lihat gini. Karena ibunya nggak membolehkan handphone. Di rumah saya nggak ada TV. TV yang saya beli dimasukkan ke dalam gudang di belakang. Nggak boleh. Lama saya mikir. Dulu waktu masih kecil nonton TV ini susah. Sekarang TV-nya ada, malah nggak boleh ditonton. Dalam hati saya, apa salah? Maka saya mesti perang melawan diri saya. Kalau saya perturutkan diri saya, nanti saya kasih ke anak saya, ini disiplin rusak. Istri saya sudah buat aturan, anak nggak boleh nonton TV, anak nggak boleh megang handphone. Tiba-tiba saya diam-diam mengkhianati, maka ini rusak. Nah, jadi memang kita mesti sepakat. Al-mu'minun laki-laki, suami, wal mu'minat perempuan, ibu, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Kalau bapak orang yang nggak tegaan, serahkan ke istri. Kalau istri orang yang nggak sampai hati, serahkan ke bapak. Yang jadi masalah dua-duanya nggak sampai hati, maka mesti kuatkan hati. Kamu 50%, saya 50%, kita kuatkan, kita selamatkan anak kita. Karena kalau tidak, psikologisnya hancur, cara ngomongnya, emosinya berapi-api. Anak kalau sudah ketergantungan dengan handphonenya kita tarik, dia berubah, dia tidak anak kita lagi. Dia bisa bertingkah, menendang, memukul, mencaci maki. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan handphone itu. Oh, kalau gitu nggak boleh sama sekali. Kasih waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam. Dan yang ditonton religi, ngaji, yang bisa kita pilihkan. Video muslimah anak kecil, ngaji, solawat, ada yang bisa ditonton, ada pilih-pilih. Tapi ketika kita berikan saja bulat-bulat, tanpa ada aturan, tanpa ada disiplin. Nah, ini disiplin ini. Dan diantara disiplinnya adalah usia balita bawah 5 tahun, habis itu preschool, habis itu TK, habis itu SD. Anak hanya boleh di rumah sampai SD, habis. Kalau sudah masuk SMP, sanawiyah, aliyah, nggak boleh lagi. Keponakan saya, anak adik saya dengan adik cuman berdua. Adik saya punya anak, saya kasih tahu, anak kamu SMP, SMA nggak boleh di rumah. Ibu kami, ayah kami sudah meninggal. Gimana pun anak kamu juga adalah ponakan saya. Menurut Islam saya walinya, karena dia laki-laki, saya laki-laki. Berarti kalau terjadi sesuatu pada anaknya, saya walinya. Maka saya bilang, anak kamu mesti masuk pondok. Alhamdulillah, 2 anaknya, dua-dua masuk pondok. 1 di Riau, 1 di Bandung, di Bogor, Jawa Barat. Nah, anak saya begitu juga. Nggak ada tawar-menawar. Karena kalau SD masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA, badannya lebih besar dia, pikirannya lebih cerdas dia. 100 kita kasih aturan, dia punya 101. 1000 kita kunci, dia ada kunci serap. Maka tidak ada jalan lain, pondok pesantren. Kalau ada orang di Pulau Madura tidak memasukkan anak ke pondok, ini sama seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Ini Pulau Madura, ini padinya, lumbungnya pondok pesantren ini di sini. Maka tidak ada alasan. Yang penting anak wajib mondok, titik, nggak ada tawar-menawar. Cari lembaga pendidikan di dunia yang bisa ngurus anak 24 jam.
Dari mulai bangun jam 3, sholat tahajud, murojaah, ngapal Quran, subuh berjamaah, zikir, baca wirid, bahasa Arab, masuk kelas, baca kitab, tahfiz Quran, zuhur, asar, olahraga, sore, mandi, maghrib, isya, ngaji, malam, sampai tidur lagi jam 10. Tidurnya kiai lebih dulu bangun sebelum santri bangun, dan santri lebih dulu tidur. Malamnya didoakan kiai dalam tahajud munajatnya, dibacakan wirid, dibacakan hizib, dibacakan ayat. Hanya ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Benteng terakhir kita pondok pesantren. Malaysia, Brunei Darussalam itu Islamnya dijaga 4 tiang. Yang pertama, dasar negara Al-Quran. Yang kedua, ada sultan. Yang ketiga, ada mufti. Karena mufti ngelapor ke sultan, sultan urusan negara, mufti urusan agama. Yang keempat, ada jakim, lembaga negara yang khusus agama Islam. Jakim namanya, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 ini yang menjaga Islam: dasar negara, sultan, mufti, jakim. Kita dasar negara Pancasila, itu sudah kesepakatan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, intisari dari Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cara kita untuk bersatu, berbeda suku dan agama. Yang kedua, sultan. Sultan sudah tidak ada lagi. Dengan tidak adanya sultan, tidak ada mufti. Dengan tidak adanya mufti, tidak ada fatwa yang mengikat. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus agama Islam. Itu ada Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan khusus agama Islam. Kementerian Agama di Bali, kepala kanwilnya saudara kita dari Hindu. Kementerian Agama di Papua, kepala kanwilnya dari Protestan atau Katolik. Kementerian Agama adalah semua agama. Ini mesti difahamkan. Jadi benteng pertahanan umat Islam yang terakhir adalah pesantren. Dan sekarang pesantren dirusak. Siapa yang merusak? Konten kreator. Ada masalah kecil diangkat, diekspos. Akhirnya orang tidak mau memasukkan anak ke pondok. Padahal itu yang terjadi 0,0 sekian persen. Masih banyak pondok-pondok yang bagus, kiai-kiai yang lurus mendidik anak kita, yang ikhlas. Tapi efek ini luar biasa, menyebar ketakutan. Padahal orang tua yang menarik anaknya dari pondok, dijaga di rumah, itu sama dengan sedang menghancurkan. Dia pergi, rumahnya kosong, kendaraan kuncinya diambil, handphone, uang, tabungan, semua bisa dibobol. Transfer bisa dicari passwordnya. Anak-anak sudah bisa jadi hacker untuk membobol uang orang tuanya. Na'udzubillah. Jadi kalau yang pertama pengetahuan, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah disiplin. Tanpa disiplin hancur semua. Islam ini agama yang paling disiplin. On time, tepat waktu. Kalau sudah terbit matahari, habis waktu sholat subuh. Kapan umat Islam ini tepat waktu? Buka puasa. Seleletnya, terlambatnya umat Islam, maka dia pasti tepat waktu. Yang keempat, kerjasama semua pihak. Wahai Kepolisian Republik Indonesia, tolong buatkan satu divisi
Ada divisi narkoba, bagus. Ada divisi krimsus, kriminal khusus, bagus. Tolong satu ini bekerja, namanya divisi cybercrime, kejahatan cyber alam gaib. Mencuri, maling, nyolong, nangkap ayam bisa ditangkap bapak polisi. Tapi orang yang membobol rekening bank, hacker yang menjebol database di kantor-kantor, mengambil nomor handphone kita, uang kita di bank bisa dijebol. Itu ada divisi khusus namanya cybercrime. Orang-orangnya diutus dari Indonesia, dibiayai dengan uang negara, disekolahkan ke Amerika khusus untuk ini. Bayangkan bank, berapa uang kita yang ada di dalam. Mana uang? Gak ada. Uang kita dalam bentuk alam maya, kita transfer, jual beli. Itu kalau dijebol itu tabungan kita habis. Jangan heran beberapa orang melapor, kenapa tiba-tiba cek tabungannya hilang. Ini kejahatan. Maka ketika gambar saya, lalu kemudian itu gambar saya tiba-tiba dicoret kali 2, dicoret, ditulis di bawahnya UAS, Ustadz Ahli Subhat. Kemana saya melapor? Saya lapor ke Polda. Lapor ke Polda. Ini wajah saya diedit, saya bilang. Masa wajah seganteng ini dihancurkan, diedit? Lapor. Maka kita tidak bisa sendiri. Wa ta'awanu, tolong menolong. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Ustadz nggak bisa menyelesaikan ini. Saya hanya bisa berceramah, tablik akbar, pengajian. Tapi untuk menangkap itu hanya bisa cybercrime. Nah, setelah Pak Polisi nangkap, dia bisa lepas. Kenapa? Karena nggak ada yang ngikat. Maka jaksa penuntut di pengadilan mesti mengikat. Jaksa bisa nuntut itu melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undangnya siapa? DPR. Di mana DPR bekerja? Parlemen. Parlemen. Parle artinya ngomong. Parlemen tempat ngomong. Jadi kalau ada orang nggak ngomong di parlemen, berarti mesti dirubah namanya silent man. Silent artinya diam. Maka di parlemen itulah mereka menggodok undang-undang. Supaya apa? Supaya jaksa kita, penuntut itu menuntutnya pakai hukum berdasarkan undang-undang tahun sekian tentang cyber. Orang yang memotong video saya dipotong, lalu dicari gambar saya yang lagi nunjuk ini, lalu dibenturkan. Siapa yang membenturkan ini? Konten kreator. Dia cari video saya, kok bisa dia dapat? Orang dia nonton terus dari pagi sampai malam. Dia cari kapan bisa. Ada orang aslinya pesilat, yang bersilat, cuman silatnya nggak laku. Akhirnya jadi konten kreator, hanya menghantam ulama dan penontonnya banyak. Ternyata orang kalau ngaji lurus-lurus aja nggak menarik. Yang menarik itu kalau hantam ini, hantam sini, hantam sini, hantam sini. Hidup. Ustadz kok tahu? Saya kena hantam juga. Dan jamaah ngirimnya ke saya. Saya nggak pernah jawab sekali. Kenapa? Karena idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukut. Ingatlah ketika Bani Israel datang mau mengejek Maryam, maka ana abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan penjahat, wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan wanita tunasusila. Mereka mau mancing, mau ngajak ke lain. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam hanya menunjuk anak. Dia nggak ngomong, dia tahu, karena kalau dia ngomong memang itu yang mereka cari. Fa asyarat ilaih. Dia hanya nunjuk anaknya. Ternyata
Diamnya Maryam itu semakin membuat mereka marah. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi kalau kita mau balas, cukup anak-anak santri kita aja yang membalas, memberikan jawaban. Kenapa? Karena kalau kita yang ngejawab, apa kata Imam Syafi'i? Ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang alim, aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang jahil, dialah yang mengalahkan saya, kata Imam Syafi'i. Jangan mendebat orang jahil, itu menjatuhkan harkat martabat harga diri kita. Ulama-ulama, kiai-kiai sabar, cukup santri saja yang menjawab. Jawab santri, nanti santri yang membantah. Nah ini sekarang maka kita mesti bekerja sama. Nanti kalau Pak Polisi nangkap, Pak Jaksa juga nggak bisa nuntut, hakim juga nggak bisa. Apa yang bisa pasal apa yang dipakai hakim untuk menjaring dia masukkan penjara? Nggak ada. Orang yang motong-motong video Ustadz Somad dipotong, video ini dipotong, lalu dibenturkan. Ketika ditangkap, mana dasar pasal hukumnya mana? Kalau tidak ada pasalnya, dia nggak bisa diikat, dia nggak bisa dihukum. Maaf, tertangkap laki-laki dengan perempuan di kamar hotel, lalu kemudian mau dikenakan pasal zina, nggak bisa, karena pasal zina di Indonesia adalah suami melaporkan istri. Pertanyaannya, mana ada suami yang mau melaporkan istri? Pasti dia malu. Akhirnya maaf, kalau istrinya selingkuh, dia nggak akan lapor, dia diam, tapi dia balas dengan perselingkuhan lagi. Jadi hukum ini dibuat oleh manusia. Manusia yang menetapkan hukum itu digaji oleh negara. Maka dia mesti berpikir bagaimana konten-konten yang nakal ini dijerat. Hukumnya dibuat di parlemen, barulah dipakai oleh jaksa penuntut umum, barulah hakim bisa. Polisi mau nangkap, buatkan aturan cybercrime. Jaksa mau nuntut, buatkan alat untuk mengikatnya, barulah hakim bisa ketuk palu. Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia nomor sekian, tahun sekian, orang ini dihukum 10 tahun penjara karena sudah mengejek Ustadz Somad di internet. Kalau enggak, dia kan lepas tadi. Habis itu dia buat konten yang baru. Hai Somad, emang masalah buat lo? Dia kan ejek-ejek ulama. Ini penting. Yang terakhir, yang kelima, kelihatannya lemah yang kelima ini, tapi ini justru yang paling kuat. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Saya pisah dengan orang tua saya sejak kelas 2 SD. Orang tua saya pindah ke Riau, saya di Medan dengan keluarga ibu saya. Setelah itu baru saya mondok. Lalu yang menjaga hati saya yakin percaya, yang menjaga hati saya adalah doa. Karena orang tua ini selalu mendoakan. Saya tahunya setelah besar. Kenapa hati saya tertutup untuk buat ini? Di situ saya yakin kekuatan doa. Ibu terutama, ibu, bapak. Bagaimana cara mendoakannya? Dengan tawassul surat Al-Fatihah. Ya Allah, tutupkan pintu hati anak saya untuk berbuat yang haram. Al-Fatihah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dizikirkan anak. Setelah zikir, setelah baca Quran, tawassul, ziarah ke makam para wali, bertawassul. Ulama ahli hadis sangat ketat. Pokoknya macam-macam hukum nggak boleh. Namanya Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini sangat ketat. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi membahas bagaimana makam Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa kata beliau?
At-tiryaqul mujarrab. Tiryak artinya penawar, mujarrab yang mujarab. Jarraba yujarribu tajriban, mujarribun mujarrabun. Mujarrab artinya pernah dicoba dan manjur. Berziarah ke makam Imam Ma'ruf Al-Karhi. Siapa yang ziarah ke makam Imam Ma'ruf Al-Karhi, kata beliau, at-tiryaqul mujarrab. Jadi waktu ziarah ke makam Imam Ma'ruf Al-Karhi, minta kepada Allah. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada kubur. Ini sekarang diejek kuburiyun, minta ke kubur. Enggak, kita mintanya kepada Allah. Natawassalu ilaika biwaliyika sholih. Kami memohon kepada Engkau ya Allah berkat walimu yang soleh, berkat Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, berkat wali-walimu di Pulau Madura, tolong kabulkan doa saya supaya anak saya ini soleh, supaya anak saya ini tertutup pintu hatinya buat dosa. Mungkin kalau doa dengan kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini, kita merasa doa kita jauh. Tapi kalau kita sebut nama orang, itu beda. Tawassul itu begini. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz bisa ngisi pengajian ke tempat saya? Oh, mohon maaf, saya datang ke satu provinsi cuma sekali saja. Setahun ke Sumatera Utara cuma sekali, ke Kalimantan Barat cuma sekali. Saya nggak bisa datang. Datangnya cuma 4 hari. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Nggak bisa lebih Pak Ustadz, nggak bisa. Nanti kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Saya nggak bisa. Tolonglah Pak Ustadz datang, kasih saya jadwal. Nggak bisa. Saya ini Pak Ustadz jamaahnya Kiai Fauzi Tijani. Oh ya, insya Allah bisa. Lebih kurang. Itu makna tawassul. Kita menyebut nama orang yang di hadapan Allah dia punya maqam tertentu, maka nama itu yang kita sebut. Saya kalau bertawassul yang saya sebut 10. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. Dengan 10 ini aku mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doaku, jaga hati anakku, jaga hati santri-santri, jaga hati keluarga. Karena dengan itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Itulah agaknya 5 poin untuk menjaga. Nanti kalau ada kiai yang ngomong 7 poin berarti ilmunya lebih banyak. Nanti kalau ada kiai yang ngomong 3 poin berarti waktunya lebih sedikit. Nah, jadi 5 ini bukan batasan, hanya ala sabilil mithal, sebagai contoh untuk menjelaskan saja. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya sangka tadi topi. Ada perempuan walinya di Malaysia. Gimana hukumnya? Sah apa enggak melimpahkan wewenang wali nikah yang dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau video call? Artinya bukan walinya yang di Malaysia itu yang menikahkan, tapi tetap walinya di Pulau Madura, tapi dia melimpahkannya melalui telepon. Dia bilang, saya nggak bisa karena satu dan lain hal. Lalu dari saya limpahkan ke wali akrab.
Wali mujbir ayah, nggak ada ayah kakek. Lalu setelah itu berpindah ke wali lagi, walinya adalah kakak laki-laki, adik laki-laki, atau kakak ayah yang laki-laki, adik ayah yang laki-laki. Nggak ada semua wali. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Maka wali sultan, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Bolehkah saya sebagai wali melimpahkan kuasa perwalian kepada orang lain? Maka hukumnya boleh, bersyarat. Ad-dalilu idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau satu dalil itu mengandung kemungkinan-kemungkinan, dia nggak bisa jadi dalil. Setelah telepon, apa betul yang ngomong tadi dia? Mana buktinya kalau yang ngomong tadi betul dia? Kalau handphonenya dipakai orang lain? Iya, ini ada videonya. Jangan-jangan videonya AI. Video bisa dibuat dari AI. Jamaah datang 2 orang ke rumah saya. Asli datang ke rumah saya 2 orang. Saya tanya, mau ngapain Pak? Mohon maaf. Mau minta obat kuat. Saya tanya, saya nggak pernah jual. Dia tunjuk, ini videonya. Dan itu video AI. Saya nggak pernah jual obat kuat. Ternyata video AI ngambil gambar saya. Anda mengalami sesuatu, hubungi Ustadz Somad. Nauzubillah memang video. Jadi kalau ada kemungkinan harus dipastikan apakah yang nelpon memang betul dia, tidak ada kemungkinan, ada saksi di sana, baru bisa. Kalau tidak, maka ini tidak, khawatirnya nanti setelah akad muncul masalah baru. Lalu kemudian apakah dari wali langsung pindah kepada wali hakim? Prosedurnya wali akrab, wali dekat berpindah ke yang jauh. Tidak ada ayah ke kakek enggak ada, saudara laki-laki enggak ada, saudara laki-laki, saudara ayah. Tapi ada beberapa kemungkinan, jarak qasar sholat. Dan wali pun sekarang ada kompilasi hukum Islam Indonesia. Misalnya seorang ayah enggak mau menikahkan anaknya, saya nggak mau menikahkan kamu. Si anaknya mau nikah juga. Ada formulirnya di kantor pengadilan agama untuk berpindah wali. Kalau ayahnya tidak mau menikahkan karena sebab dunia, kenapa nggak mau menikahkan? Karena beda suku, karena beda pendapatan. Maka si anak bisa menuntut ke pengadilan dan hakim menjatuhkan berpindah perwalian karena ayahnya dianggap menghalang pernikahan karena sebab dunia. Tapi kalau sebab agama, ayahnya menang. Waktu ditanya, kenapa bapak nggak setuju? Karena calon mantunya nggak sholat, bapaknya menang. Tapi kalau karena sebab dunia, karena suku, karena kaya, maka hakim memenangkan gugatan si anak. Itu diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Berapa yang dijawab nih Kiai? 2. Karena kalau dijawab semua bisa sampai maghrib. Tapi kertasnya saya bawa pulang, nanti saya jawab dan diupload di video. Bukan berarti pertanyaan. Jadi saya bawa pulang, di Riau nanti dijawab, diupload di video. Anak kecanduan handphone, bagaimana cara mengatasinya? Itulah yang saya sampaikan dalam 5 poin tadi. Sehingga anak tersebut sulit untuk diajak komunikasi, tapi lebih fokus sama handphonenya. Kalau dia sudah kena psikologisnya, mesti dibawa ke konsultan pendidikan anak nanti yang Islam. Bawakan ke kiai supaya kiai doakan. Ada doa-doa dari kiai supaya anak ini bisa lupa sama handphone. Khawatirnya dibacakan kiai ke suami malah lupa sama istri. Enggak, dibacakan
supaya anak soleh. Bagaimana pandangan hukum Islam dengan fenomena semaraknya ada konten-konten pembulian terhadap anak? Orang konten ini agamanya satu, uang. Konten kreator itu agamanya satu, uang. Dia nggak peduli orang mati, semua jadi konten. Dia kalau ngelihat ada orang kecelakaan itu langsung buka handphone. Bagaimana saya menjaga hati saya supaya saya nggak jadi konten kreator? Semua uang yang masuk ke channel yang Bapak Ibu tonton, channel Ustadz Abdul Somad Official, itu duitnya satu bulan 100 sampai 120 juta. Nggak masuk ke rekening saya, semuanya masuk ke rekening yayasan untuk beli beras, bayar listrik, gaji guru, beli minyak, habis. Karena kalau masuk ke rekening saya, pasti hati saya berubah, nggak bisa dinafikan. Pasti dalam hati saya lil konten ta'ala. Jadi supaya jangan sampai ada hati saya rusak, itu pun petugas pajak tetap juga manggil saya. Ustadz banyak uangnya dari konten internet. Kami tahu, setelah kami hitung, kami lihat videonya, subscribernya, viewernya, pendapatannya segala. Saya bilang silakan periksa, nggak ada yang masuk ke rekening saya. Silakan. Kalau kamu mau ambil juga pajak dari situ, ambillah. Itu semua punya anak yatim, fakir miskin, untuk santri. Nah, jadi memang agama konten kreator adalah uang. Tapi alhamdulillah masih ada konten kreator yang soleh, yang baik, yang mengcounter ada. Alhamdulillah konten kreator dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada. Selalu saya ikuti beberapa yang selalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Sani Uyi. Nah, itu beberapa itu membela kiai-kiai yang diejek, yang diolok-olok, ada beberapa, saya lupa, tapi bagus, cari. Itu semua mudah-mudahan menjadi kebaikan, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga hati anak-anak kita, keluarga kita semuanya, insya Allah. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar, warzuqna fahman nabiyyin, berikan kami pemahaman yang benar seperti Engkau berikan kepada para wali-walimu, nabi-nabimu, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, musibah internet dan semua yang merusak, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami, tolong anak kami supaya hati kami selalu mengingatmu, berzikir, bersyukur kepadamu, beribadah dengan ibadah yang terbaik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus
mengalir walau sudah mati.